pagi semuanya. Ada sukacita pagi hari ini? Sukacita. Tentunya sukacita ya Kak ya di Iya, pagi Mbak. hari ini. Masih dengan sekolah minggu online tentunya. Sudah siap ya? Kita akan menerima berkat Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan ya Kak ya. Iya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin dengan Kak Tasya. Silahkan. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati pada kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita sudah mengawali dengan berdoa. Saat ini kakak-kakak di sini mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menggerakkan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Kita pujikan bersama-sama. Boleh sambil bertepuk tangan. Gerakkan tangan, kaki, badan kita untuk memuji nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit. Segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Siapa yang pagi hari ini sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus? Mana tangannya? Angkat tangannya. Puji Tuhan, semuanya sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman, siapkan hati kita dan kita akan angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Kita akan pujikan bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian untuk memulai dalam kita mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Oke, siapkan hati, siapkan Alkitabnya, jangan lupa ambil sikap duduk yang rapi. Sudah siap? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita sekarang ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, kami berdoa supaya sepanjang hari ini kami boleh melihat kebaikan-kebaikan dari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami supaya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi makanan rohani bagi kami dan membuat iman kami makin bertumbuh, makin melekat kepada Tuhan, dan kami melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Keluaran 33 ayat yang pertama sampai 23. Ini agak panjang ya, tapi nggak apa-apa, ini satu pelajaran firman Tuhan yang bagus sekali yang kita akan dengarkan bersama-sama. Silahkan dibuka dulu, dicari dulu kitab Keluaran, jadi ini perjanjian lama, Keluaran 33 ayat yang pertama sampai 23. Ya, Keluaran 33 ayat yang pertama sampai 23. Demikian firman Tuhan. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana.
Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Amin. Demikian tadi firman Tuhan sudah kita baca panjang lebar. Jadi ini cerita tentang bangsa Israel dan juga Musa, yang dipimpin oleh Musa ketika mereka ada di padang gurun setelah keluar dari tanah Mesir. Nah, apa yang terjadi di sana? Nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya Tuhan sudah menolong bangsa Israel ini untuk melewati masa-masa sukar gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ada satu cerita yang akan menolong kita untuk memahami atau mengerti firman Tuhan ini. Di satu hutan tinggal 3 orang kurcaci ya. Kurcaci tahu ya, kurcaci itu orang yang kecil-kecil itu ya. Kalau di dongeng-dongeng biasanya itu ada peri, ada kurcaci. Nah, ini kurcaci ini juga orang-orang kecil ya, yang pada dongeng seringkali dimunculkan. Nah, ada 3 orang ya. Yang pertama ini kita ada gambarnya, ini namanya kurcaci dog ya, orangnya sudah tua, pakai kacamata ya.
kelihatan ya? Ya. Terus yang satu lagi, wah ini namanya kurcaci grumpi. Ya, kurcaci grumpi ini ya. Wajahnya agak cemberut gitu ya. Kurcaci ini karena suka atau sering menggerutu, makanya wajahnya agak cemberut ya. Nah, terus yang ketiga ini kurcaci happy ya, happy seperti namanya. Kurcaci yang ini itu sifatnya selalu riang gembira, selalu senang ya, selalu happy ya, karena itu namanya kurcaci happy ya. Kemudian pada suatu kali di hutan, kurcaci ini biasanya tinggal di rumah pohon ya. Biasanya di hutan ada pohon yang besar, kemudian di atas itu ada dibuat tangga, kemudian di atas pohon di batang yang besar mereka membuat penutup atap, mereka membuat pintunya, membuat dindingnya dari kayu supaya bisa untuk berteduh, untuk melindungi diri dari hujan, panas dan sebagainya gitu ya. Nah, suatu kali ketika musim dingin akan tiba, ketiga kurcaci ini mempersiapkan diri untuk mencari kayu bakar. Karena apa? Karena kalau nanti musim hujan itu udaranya dingin, mereka harus membakar kayu supaya suasana di rumahnya hangat gitu ya. Nah, setiap hari kurcaci ini karena tinggal di hutan, maka dia makanannya tentu saja buah-buahan atau sayur gitu ya, sayur yang ada yang dicari di sekitar hutan itu. Nah, biasanya juga kurcaci ini tinggal di hutan-hutan yang banyak buahnya, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh pergi ke dalam hutan untuk mencari buah. Nah, terus pada waktu pagi ketika mereka akan mencari kayu, pagi-pagi benar tadi kurcaci yang pertama ini ya, kurcaci dog ini sudah bangun pagi. Nah, tapi dilihat teman-temannya, si yang satu kurcaci Grumpy sama Happy kok belum bangun. Nah, dia coba bangunkan. Hei Grumpy, hei Happy, ayo bangun. Kita harus mencari kayu bakar supaya kita besok tidak kedinginan untuk membakar kayu dan sehingga kita tidak kedinginan. Nah, kemudian kurcaci Happy mendengar kurcaci dog yang membangunkan, dia segera bangun. Oh iya, ya baik, aku tak mandi dulu. Ya, kemudian dia mandi. Yang ketiga, terus kemudian dia melihat, loh kok kurcaci Grumpy masih tidur, masih selimutan. Waduh, kayaknya tidurnya nyenyak sekali. Nah, kemudian dibangunkan oleh kurcaci dog ini. Grumpy, ayo bangun, kita harus kerja, kita cari kayu bakar supaya besok kita tidak kedinginan karena besok sudah mulai musim penghujan gitu. Kemudian kurcaci Grumpy ini, waduh, masih dingin, kenapa enggak nanti saja? Kan masih enak ini tidur, nanti saja siang-siang gitu. Nah, terus kurcaci dog bilang, loh nanti kalau kesiangan sudah banyak hewan-hewan yang besar-besar, nanti kita bisa dimakan, kita bisa diterkam oleh hewan-hewan besar. Ayo cepat bangun. Sambil malas-malasan gitu, akhirnya si Grumpy bangun. Dan mereka akhirnya bersama-sama bertiga pergi ke hutan. Ke hutan mencari apa? Mencari kayu. Di tengah perjalanan ketiga kurcaci ini berjalan,
Tapi seperti namanya ya, si kurcaci gerumpi ini mengeluh saja, menggerutu saja ya, seperti namanya gerumpi ya, mungkin dari nama rumpi gitu ya. Jadi wah mengeluh, wah, kok jauh sekali toh, kenapa toh kita kok enggak menebang pohon di dekat rumah saja gitu. Terus Dok menjawab, loh kalau kita menebang kayu yang di dekat rumah kita itu ada buah-buahnya. Nanti kalau kita tebang, kita nggak bisa makan, kita mati. Waduh, tapi ini jauh, saya capek gitu. Terus menggerutu terus. Jadi si gerumpi ini tidak pernah merasa senang, merasa sukacita, tetapi selalu menggerutu terus. Nah, kemudian kurcaci happy juga menghibur. Iya betul, betul gerumpi yang dikatakan Dok. Kalau kita menebang pohon atau buah-buahan di sekitar rumah kita, maka kita akan kerepotan mencari makan nanti gitu. Nah, akhirnya terus mereka sambil berjalan ke hutan, masih saja gerumpi ini menggerutu. Waduh, panas sekali, sudah mulai panas, aku haus. Waduh, segala macam dia menggerutu, mengomel terus gitu. Nah, akhirnya mereka istirahat di tempat yang teduh, yang tenang. Dan sambil beristirahat, si Dok dan juga Happy memberitahu, menasihati kepada si gerumpi ini. Gerumpi, kamu ingat nggak ketika kita membangun rumah pohon? Ya, ketika kita membangun rumah pohon, kita harus semangat, kita harus bekerja sama, mengumpulkan kayu, mengumpulkan jerami untuk atap, untuk dinding rumah kita, sehingga ketika musim panas, ketika musim hujan, kita bisa berlindung di rumah itu. Dan ketika ada hewan-hewan buas, kita pun juga bisa berlindung. Nah, dari situ si gerumpi akhirnya sadar, oh iya betul ya, kalau saya tidak semangat, kalau saya tidak senang, hanya menggerutu saja, maka saya akan hidup lebih susah lagi karena tidak bisa punya rumah, tidak bisa berteduh dan sebagainya. Nah, adik-adik, cerita tiga kurcaci ini mirip sekali ya dengan bangsa Israel yang sudah dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dikatakan tadi bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, artinya bangsa yang suka ngeyel. Ketika diperintah Tuhan, ketika diutus Tuhan, mereka tidak segera berangkat, mereka tidak segera mentaati Tuhan, tetapi selalu punya alasan, selalu menggerutu, selalu ngomel gitu ya. Nah, adik-adik, kita belajar dari hal ini, dari peristiwa maupun kejadian dan juga cerita tadi, bahwa di dalam hidup kita tidak perlu, kita tidak boleh selalu menggerutu, selalu ngomel, selalu mengeluh. Wah, waktu mau berangkat sekolah, aduh kok sekolah lagi ya. Terus waktu minta tolong orang tuanya, tolong ambilkan air. Wah, kok saya. Nah, terus pokoknya alasan saja gitu. Jadi tidak mau melakukan segala sesuatu itu dengan penuh sukacita, penuh dengan semangat gitu ya. Nah, adik-adik, kita harus tidak boleh seperti yang kurcaci tapi grupi tadi ya, yang selalu ngomel, mengeluh. Ketika ada kesulitan sedikit, aduh kok gini ya, aduh kok susah ya, gitu. Jadi kita tetap berusaha, tetap belajar, tetap semangat, tetap mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Juga mungkin orang tua kita harus taat dengan petunjuk dari orang tua kita. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi,
Yang pertama tetap ya tadi kita harus tetap semangat, tetap punya hati yang bersukacita. Jadi kalau ada lagu kan hati yang gembira itu adalah obat ya. Jadi kita harus tetap semangat, tetap punya semangat gitu untuk menghadapi semua kesulitan-kesulitan, baik itu waktu belajar, baik itu waktu di rumah atau dimanapun. Kita tetap semangat dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami semua untuk selalu punya semangat, selalu bersukacita di dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa Engkau memberkati anak-anak di tempat ini juga, dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, supaya akhirnya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan itu senantiasa melingkupi kehidupannya. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami malam ini, hari ini, pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan dengan berdoa untuk persembahan dan doa penutup. Mari kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini, kami dapat merasakan sukacita atas kasih-Mu. Kami dapat bersama keluarga Tuhan untuk mendengarkan firman dan memuji Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati untuk ibadah kami saat ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati pula untuk persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan jadikan persembahan ini sebagai lebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk kehidupan kami, selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan dan kasih penyertaan-Mu. Berkati dalam sekolah kami, meskipun sekolah kami berada di rumah saat ini Tuhan, dalam proses pembelajarannya, berkati setiap kami, berikanlah kemampuan setiap kami, ketekunan setiap kami, kesehatan setiap kami, dan seisi rumah kami semua Tuhan. Berkati Tuhan, kiranya doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.